Sudah petik berapa kali yang OR Tavi? OR Tavi 28. 28. Kira-kira 28. 28 kali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kayak gue rawan patek. Oh, ketika itu rawan antraknosa atau patek itu biasanya penyepraiannya sekitar 2 hari sekali. Jadi 01. Hari ini nyepray, besok tidak, besoknya lagi dispray lagi. Itu untuk antisipasi supaya tidak terserang antraknosa. Karena itu tanaman di bawahnya juga udah nggak dirawat ya Pak ya. Udah nggak dirawat, Otomatis nanti jamurnya virusnya juga menularnya cepat ya Pak ya. Kalau nggak disemprot seperti itu. Jadi 60 kilo dari total ini tanamannya berapa Pak? 1600. 1600 berarti sekitar 4 Pak ya. Harga yang paling tinggi berapa ribu? 60 Kalingan bukan? 60 ada 6 sudah 5 nih. Sekitar 65.000. Pupuk kandang, kemudian Vertipos. Berarti menggunakan pupuk kandang dan juga menggunakan fosfat yaitu Vertipos. Kemudian untuk fungisida kontak menggunakan Venom. Ini untuk rollingan dengan Mancozeb menggunakan si biru, kemudian untuk rollingannya menggunakan Venom sebanyak 3 sendok makan dengan kandungan dimitomov dan juga difluconazole. Ini bisa untuk pencegahan busuk ranting, busuk. Sudah petik yang ke 28 kali. Nah, itu di bawah juga ada tanaman cabai udah tua. Kalau tanaman dekat dengan tanamannya sudah tua dan sudah tidak dirawat, untuk proses perawatan memang harus ekstra. Jadi, nah, di sebelahnya ini milik tetangganya, tetangga Pak Slamet sudah mulai habis. Nah, ketika tanaman itu dekat dengan tanaman yang sudah tidak terawat seperti ini, otomatis hama maupun jamur itu berpindah ke tanaman yang masih sehat atau masih segar seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari dekat tuh sudah banyak yang terserang antraknosa, kemudian busuk batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada video kali ini kita melakukan kunjungan lahan ke lahan milik Bapak Slamet AC. Kemudian karena beliau hari ini tidak ada kegiatan di lahan, makanya kita bertemu dengan yang bertanggung jawab di lahan, yaitu asmoni sinten Pak, namanya siapa Pak? Pak Pinggir. Jadi kita bertemu dengan Pak Pinggir untuk bertanya-tanya terkait performa dari cabai milik Pak Slamet, kemudian ada kendala apa, dan juga nanti kita akan memberikan saran ketika ada kendala di lahan. Ini milik Pak Slamet 1 kali. Berarti 1 kali ini pertama kali. 1 kali atas ya? Ya. Oh, berarti yang di atas itu Pak Slamet baru pertama kali tanam. Dan untuk tanamannya gimana Pak? Ada Godong rontok nih kalau. Oh, godong rontok, kemudian busuk batang. Busuk batang. Layu aman. Layu aman, rontok. Berarti kendalanya di rontok. Jadi untuk rontok daun itu bisa disebabkan oleh pH ngedrop, kemudian ada juga disebabkan oleh jamur. Ada Phytophthora maupun bercak daun itu bisa menyebabkan daun rontok. Makanya kalau untuk penyepraian menggunakan fungisida kontak dan juga sistemik itu wajib. Kemudian untuk antisipasi supaya nanti daunnya tidak rontok, ketika pH-nya itu ngedrop bisa dibocor menggunakan kalsium. Kemudian ini untuk tanamannya sudah petik berapa kali yang OR Tavi? OR Tavi 28. 28 kali. Petiknya setiap 3 hari sekali nopo? 3 sampai 4 hari sekali. 3 sampai 4 hari sekali. Setelah itu dilakukan penyemprotan ya Pak ya? Penyemprotan 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kayak gue rawan patek. Oh, ketika itu rawan antraknosa atau patek itu biasanya penyempraiannya sekitar 2 hari sekali. Jadi 01. Hari ini nyepray, besok tidak, besoknya lagi dispray lagi. Itu
untuk antisipasi supaya tidak terserang antraknosa, karena itu tanaman di bawahnya juga udah nggak dirawat ya Pak ya. Udah nggak dirawat, Otomatis nanti jamurnya Virusnya juga menularnya cepat ya Pak ya, kalau nggak disemprot seperti itu. Jadi kita lihat kondisional saja, ketika tanaman di dekat tanaman yang sudah tua tidak dirawat ya, untuk penyepraiannya bisa lebih maju untuk intervalnya. Pemetikan terbanyak dapat berapa kilo? ngemoi Ngemoi 60 kilo 60 dari kilo. total ini tanamannya berapa bak? 1600 berarti sekitar 4 bak ya? patang bak persis. Sekitar 4 bak itu dapat 60 kilo, itu cukup bagus karena untuk proses pemetikan juga 3-4 hari sekali. Kemudian harganya bagus nggak untuk tahun ini? Lumayan di atas 30 terus. Di atas 30 terus. Jenengan yang berarti yang jual juga jenengan ini? Yeah. Yang jual ke Tengkulak berapa untuk harga yang paling tinggi berapa ribu? 60 berapa? 6,5 nih. Sekitar 65.000. Berarti masih terhitung bagus untuk bulan-bulan ini, karena di tahun-tahun sebelumnya biasanya di bulan April itu harganya sudah turun. Ini malah saya juga dikabari tadi malam itu sama Tengkulak atau pengepul itu harganya naik lagi, karena untuk proses perawatan di bulan-bulan ini yang sebelumnya itu sudah mulai memasuki musim kemarau, ini juga melihat lagi udah mendung, berarti kemungkinan di bulan Mei masih ada hujan. Jadi untuk perawatan cukup tidak mudah. Perawatan ini mudah nopo buat di bulan-bulan ini? Angel nggih, padahal ya obatnya ya wis mempeng ya Pak. Maksimal udah fungisida kontak, sistemik juga masuk, insektisida, tapi ya ada beberapa tanaman yang terserang layu ya Pak. Tapi cuma berapa pohon dok ya masih aman. Ini juga melihat dari kondisi tanaman masih trubus, ada buahnya juga, karena udah dilakukan proses pemupukan lagi. Ini pemupukan terakhir kapan? Sekitarnya 20 dino. Sekitar 20 hari, berarti mungkin besok kita 10 hari lagi lakukan proses pemupukan lagi, disusulkan lagi Pak, menggunakan NPK saja, bisa dicampur dengan TS ataupun bisa menggunakan KCL, supaya nanti untuk pertumbuhannya tidak telat. Kalau untuk proses pemupukannya telat, nanti juga iman-iman itu bunganya juga udah banyak. Nanti kalau proses pemupukan telat malah ada bunga yang rontok ataupun malah buahnya jadi kecil-kecil. Kemudian kita akan membahas terkait pupuk dasar. Untuk pupuk dasar ini menggunakan apa Pak? Pupuk kandang, kemudian Vertipos. Berarti menggunakan pupuk kandang dan juga menggunakan fosfat, yaitu Vertipos. Kemudian pupuk tengpanjan di lubang tanam ada nggak? Subur hijau. Oh betul, subur hijau di lubang tanam tok, nggak pakai Saprodap. Kurang. Berarti cuma pakai subur hijau. Untuk pupuk dasarnya menggunakan pupuk kandang, kemudian menggunakan Vertipos, kemudian di lubang tanam menggunakan subur hijau. Kemudian untuk ngocorin betul apa Pak? Di awal-awal Ultradap itu 3 kali. NPK. Mutiara itu. Oh berarti mutiara nih ya dikocor ya Pak? Mutiara. Sama fungisida, obat jamurnya kocor betul? Obat jamur kocor. Nah, jadi kalau kita menggunakan pupuk kandang itu untuk antisipasi supaya tidak terserang busuk batang maupun layu, fungisida dikocor. Ngocori pinten sepindah Pak? Seberapa hari sekali? 1 minggu. 1 minggu sekali dikocorkan fungisida, dicampur dengan pupuk. Nopo sendiri? Fungisida dikocor sendiri. Menggunakan fungisida ini nopo Pak? Fungisida nih buat jamuri. Jenengan iki Zurfak apa? Zurfak. Menggunakan Zurfak setiap seminggu sekali, itu pada saat masa-masa vegetatif. Kemudian ketika curah hujan tinggi, tapi ketika sudah tidak tinggi curah hujannya bisa dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pupuk daun menggunakan Ganda Silbe
Wah, nggih. Nggih, niki. Kemudian untuk fungisida kontak menggunakan Venom ini untuk rollingan dengan Mancozeb. Mancozeb menggunakan si biru, kemudian untuk rollingannya menggunakan Venom sebanyak 3 sendok makan. Kemudian untuk antisipasi lalat buah dan juga ulat ini menggunakan Vilado dengan bahan aktif Provenovos dan juga Cypermethrin. Ini penggunaannya 15 mili saja. Kemudian ditambah lagi fungisida yang sistemik, yaitu menggunakan Viria dengan kandungan Dimitomov dan juga Difeconazole. Ini bisa untuk pencegahan busuk ranting, busuk buah maupun busuk batang. Kemudian bisa juga untuk antisipasi dari serangan antraknosa. Kemudian yang terakhir menggunakan Rekat. Ini mereknya Rekat Stick, penggunaan hanya 15 mili untuk tangki 16 liter. Ini kurang lebih seperti ini kalau dilihat dari dekat. Itu yang nyepray pun tidak kelihatan. Untuk tanaman cukup tinggi, berkisar sekitar 180 sampai 190 cm. Tepak pinggir juga nggak kelihatan, sedang melakukan proses penyepraian. Jadi nah, di sebelahnya ini milik tetangganya, tetangga Pak Slamet sudah mulai habis. Nah, ketika tanaman itu dekat dengan tanaman yang sudah tidak terawat seperti ini, otomatis hama maupun jamur itu berpindah ke tanaman yang masih sehat atau masih segar seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari dekat tuh sudah banyak yang terserang antraknosa, kemudian busuk batang, dan juga serangan lalat buahnya banyak. Jadi mengantisipasi supaya tidak menular, untuk penyepraian seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu setiap 3 hari sekali dilakukan penyepraian. Kemudian untuk kocor fungisida bisa dilakukan setengah bulan sekali. Melihat dari kondisi tanaman, kalau tanamannya masih sehat, masih aman, lebih baik diantisipasi setiap setengah bulan sekali dilakukan pengocoran fungisida. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat kita share atau kita bagikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matur suwun, Pak. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu babara yang bernyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai pahlawan biasa.